Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. Satu, dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. Dua, anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1, Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya. Kembali lagi sama kita semua GBI Miracle Service. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan hari ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita mau ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Kita berikan hati kita, kita berikan suara kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tenangkan hati kita di hadapan-Nya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita ambil waktu untuk mengucap syukur sama Tuhan. Kita ambil waktu untuk mengucap syukur sama Tuhan. Mungkin ini ibadah online, tetapi kehadiran Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita. Kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memelihara kami Tuhan. Sepanjang hari kami Tuhan. Melalui pandemi COVID ini Tuhan. Engkau Tuhan memelihara kehidupan kami Tuhan. Baik kesehatan kami Tuhan. Baik keluarga kami Tuhan. Segalanya Tuhan, Engkau Tuhan memelihara kehidupan kami. Yes Tuhan, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Biar musik mengalun, kita menyembah Tuhan. Kudus Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus, Yesus. Oh Tuhan, ku sembah kudus Tuhan, ku sembah kudus Tuhan. Oh, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan Yesus. Mari kita katakan, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan.
Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sekali lagi ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan hormat dan kemuliaan Tuhan. Bagimu Tuhan hormat dan kemuliaan. Bagimu Tuhan hormat dan kemuliaan. Mari kita katakan, segala pujian hanya untuk-Mu. Kau ku sembah Engkau, Raja mulia. Kau ku sembah Engkau, Raja. Kau ku sembah Engkau, Raja. Kau ku sembah Engkau, Yesus. Katakan, Kau ku sembah Engkau, Raja. Kau ku sembah Engkau, Raja. Kau ku sembah Engkau, Yesus. Kau ku sembah Engkau, Yesus. Kau ku sembah Engkau, Raja. Kau ku sembah Engkau, Yesus. Sekali lagi kau ku sembah. Kau ku sembah Engkau, Raja. Kau ku sembah Engkau, Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah Engkau, Raja. Kau ku sembah Engkau, Yesus. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah Engkau, Raja. Kau ku sembah Engkau, Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah Engkau, Raja. Kau ku sembah Engkau, Yesus. Kau ku sembah Engkau, Raja. Kau ku sembah Engkau, Yesus. Kau ku sembah Engkau, Raja. Kau
Mari saudara-saudara kita katakan sekali lagi, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya, Kau ku sembah. Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita agungkan Dia, mari kita agungkan Dia, mari kita muliakan Dia, mari kita muliakan Yesus, mari kita muliakan Yesus. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. Mari kita lebih lagi meninggikan nama Yesus. Mari kita lebih lagi meninggikan namanya. Sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak diagungkan, sebab Dia yang layak disembah. Haleluya, Yesus. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, yes you are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? Katakan, what is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, Lord. You are holy, yes you are holy, Lord. Holy are you, Lord God
Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. Maukah kita membuka hati kita, saudara-saudara, untuk berkata, Tuhan, namamu indah, perbuatanmu ajaib, Tuhan, perbuatanmu heran, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Oh, thank you, Lord. Thank you. Thank you. Terima kasih, Tuhan. 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 Terima kasih, Bapa. Ajari kami, Tuhan. Beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid, untuk mendengar firman-Mu. Mari semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Miracle, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan luar biasa dalam Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami akan selalu menemukan ribuan alasan untuk kami bersyukur. Bahkan di tengah goncangan yang terjadi seperti sekarang ini, kami menyadari Tuhan bahwa banyak hal yang seharusnya membuat kami bersyukur kepada Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu, buat pemeliharaan, penyertaan-Mu, dan untuk semua rancangan-rancangan Tuhan yang amat sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu. Teduhkan hati kami, taburi kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan dalam kebenaran, kebenaran akan memerdekakan hidup kami. Firman-Mu memerdekakan, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang luar biasa, kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya berikan judul untuk pelajaran hari ini, Led by the Spirit, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dan 120 murid berdoa di loteng Yerusalem. Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat.
dibaptis, dan gereja mula-mula dilahirkan. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja pada awal dari pembentukan gereja dan sampai pada hari ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, sebagai manusia sejati di bumi ini, Yesus selalu bergantung kepada Roh Kudus. Dan pimpinan Roh Kudus sangat nyata dalam kehidupan Yesus, menyebabkan setidaknya Yesus bisa melakukan dua hal ini, saudara. Yang pertama, ia menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, ia berbuat baik. Saudara, yang pertama berkaitan dengan karunia. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Ini berkaitan dengan karunia, jadi kuasa Allah yang bekerja. Tapi perbuatan baik itu berkaitan dengan karakter. Pada masa ini orang selalu berpikir kalau Roh Kudus bekerja, dia akan memberikan karunia-karunia untuk kita melayani. Itu memang benar Bapak Ibu Saudara, tapi itu hanya satu sisi dari satu keping mata uang logam. Ada satu sisi lagi saudara selain karunia, yaitu karakter. Ada berapa banyak orang Kristen yang dicela saudara karena mereka berkata, saya penuh Roh Kudus. Tapi dalam sifat sehari-hari, dia tidak menunjukkan dirinya sebagai orang yang penuh Roh Kudus. Suka marah, ngamuk, benci, iri hati, dendam, gosip, nipu orang sana sini. Lalu orang berkata, ini Roh Kudusnya di mana? Jadi saudara, kalau Roh Kudus bekerja, ia bekerja keluar dan ia bekerja ke dalam. Roh Kudus bekerja keluar, saudara, sehingga saudara menghasilkan karunia untuk melayani. Tapi yang terutama, Roh Kudus harus bekerja ke dalam, membentuk karakter kita menjadi lebih serupa seperti Kristus. Amin. Jadi Alkitab berkata, saudara, bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ia juga adalah roh kekudusan yang menguduskan seluruh kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang mencurahkan kasih Allah dalam kehidupan kita, sehingga tanda yang jelas kalau orang itu dipimpin oleh Roh Kudus adalah saudara, kebencian, kepahitan dicabut dalam nama Yesus. Dan dalam hidup kita saudara, kita hidup di dalam kasih dan bisa mengampuni orang lain. Roh Kudus juga memampukan kita saudara mengalahkan daging alias hawa nafsu yang ada. Bahkan Galatia 5 berkata saudara bahwa Roh Kudus itulah yang akan menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah sifat ilahi yang mesti muncul dalam kehidupan kita. Dan hari ini saudara, kita akan belajar 3 tanda orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama saudara, dia menang atas keinginan daging. Mari kita baca bersama-sama saudara, Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi tanda dari seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidupnya dipimpin oleh roh, saudara. Dia mengikuti keinginan roh. Dia mampu menolak keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah. Suatu hari ada seorang kakek yang sedang berbincang-bincang dengan cucunya. Kakek ini berkata begini, dalam diri manusia, ya, ada satu pertempuran, saudara. Ada satu battle yang tiada akhir yang terjadi, yaitu pertempuran antara 2 serigala dalam diri kita. Satu adalah serigala yang jahat, dan satunya lagi adalah serigala yang baik. Serigala yang jahat menggambarkan perbuatan daging kita. Dalam firman Tuhan dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan serigala yang baik menggambarkan buah roh, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kakek ini berkata bahwa kedua serigala ini bertempur terus saudara setiap hari di dalam diri kita. Dan cucunya mendengar cerita dari sang kakek dan kemudian bertanya kepada kakeknya, jadi kalau begitu opa, serigala mana yang akan menang? Dan kakek itu menjawab, serigala yang menang adalah serigala yang kamu beri makan. Saudara, kita adalah manusia yang diberi kehendak bebas oleh Tuhan untuk menentukan pilihan.
Pertanyaannya, saudara mau memberi makan serigala yang mana? Serigala yang jahat atau serigala yang baik? Jadi selama kita hidup di bumi ini, saudara, ada dua kuasa, saudara. Ada dua serigala, saudara, yang selalu tarik-menarik, saudara, yaitu keinginan daging atau saudara, keinginan daging dan keinginan roh di dalam diri kita. Dan yang menang, saudara, yang saudara beri makan. Jika serigala baik, saudara, atau roh Anda lebih kuat daripada serigala jahat atau keinginan daging Anda, saudara, otomatis Anda akan bisa mengalahkan dosa, menyalipkan kehendak diri dan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi semua tergantung serigala mana yang lebih sering dituruti. Yang lebih sering dituruti akan semakin kuat. Yang sering mendapat makanan pasti akan jauh lebih kuat. Dan yang lebih kuat pasti yang akan menang, saudara. Jika kita hidup dipimpin oleh roh, saudara, maka kita akan mengalahkan kedagingan kita. Namun sebaliknya, jika kita hidup di luar roh, saudara, maka kedagingan kita akan berkuasa atas diri kita. Oleh sebab itu, kita harus memberi makan roh kita, saudara, dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, beribadah dan melayani Tuhan. Saudara, Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus sampaikan dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak membaca firman Tuhan, apa yang mau diingatkan? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, saudara, kita akan sangat gampang terseret oleh dunia ini. Kita akan sangat gampang dihancurkan. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita tidak memiliki kekuatan, saudara. Kita hanya bisa kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dalam hidup ini, saudara, kita butuh banyak kekuatan. We need a lot of strength, my friend. Saudara perlu kuat dalam kuasa Allah. Manusia roh kita harus kuat, saudara, karena apa yang Allah akan kerjakan dalam hidup saudara di hari-hari esok ini will require you to be strong, menuntutmu untuk menjadi orang yang kuat secara rohani. Itu sebabnya saudara perlu baca, merenungkan firman Tuhan dan mengingatnya setiap hari. Saudara perlu masukkan ke dalam pikiran saudara. Saudara perlu masukkan ke dalam hati saudara, mengucapkannya dan melakukannya, karena itu adalah makanan. Kalau saudara berkata, Liz, saya tidak kuat menghadapi masalah ini, baca firman Tuhan. Saya masih terikat dengan dosa ini, saya katakan baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Banyak orang Kristen, saudara, tidak berdaya, saudara, karena mereka tidak membaca firman. Jadi perlu sekali kita makan firman, saudara. Semua berkata, aku perlu makan firman. Aku mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ya, jadi saudara, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, ya, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, saudara, pasti punya ketegasan, saudara. Orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus tidak mau berkompromi dengan apapun. Sebab orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Amin, saudara. Jadi yang pertama kita belajar bahwa orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus adalah orang yang menang atas keinginan daging. Yang kedua, saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu mengucap syukur. Yesaya 54 ayat 1-3. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara sekalian, ayat pertama dikatakan, bersorak-sorailah si mandul. Kenapa firman Tuhan berkata, bersorak-sorailah si mandul? Saudara, mungkin hari ini saudara bukan mandul kandungan, ya. Saudara mungkin yang mandul adalah kerohanian saudara.
Mungkin yang mandul adalah pekerjaan saudara, bisnis saudara, keuangan saudara, atau mungkin hal-hal yang lain. Saudara, mandul di sini berarti tidak produktif. Mandul di sini berarti macet, tersumbat, ataupun nil. Tapi firman Tuhan berkata, bersorak-sorailah hai si mandul. Saya waktu membaca ini saya agak sedikit aneh, saudara. Kenapa kok si mandul disuruh bersorak-sorai, saudara? Malah dikatakan bergembiralah, memekiklah. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Seringkali kita tidak bahagia atau tidak bisa bersyukur karena kita menjadi korban dari keadaan. Saya sih mau bahagia, Lis, tapi keadaanku lagi begini. Saya sih mau bahagia, Lis, tapi pekerjaanku lagi begini. Pasanganku lagi begini. Bosku begini. Padahal saudara, hidup ini terjadi dari 10% yang terjadi terhadap kita, ya. Hidup ini terdiri dari saudara. Hidup ini terdiri dari 10% yang terjadi terhadap kita dan 90% respon kita terhadap apa yang terjadi. Berarti hidup kita bukan tergantung dengan apa yang terjadi, saudara, tapi bagaimana respon kita, bagaimana sikap hati kita terhadap apa yang terjadi. Saudara, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus pasti bisa mengucap syukur, saudara. Ya, kenapa kita harus bersyukur, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus bersyukur karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Sama-sama katakan, saya adalah ahli waris kerajaan surga. Jadi setiap hari kita harus bersyukur, saudara, bahwa status kita, saudara, adalah anak Allah. Ya, dan karena kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris surga. Wow, saudara, what a joy. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang patut masuk neraka. Tapi status kita adalah anak Allah. Dosaku ditebus oleh Tuhan. Saya harus mengucap syukur, saudara. Ya, saya bersyukur, saudara. Kita harus mengucap syukur. Kita sudah diberikan segala sesuatu. Memang kita belum punya segala-galanya, tapi kalau kita punya Yesus, Yesus adalah segala-galanya buat kita. Bayangkan, saudara, hidup ini hanya sementara dan yang kekal sudah Tuhan berikan buat kita. Semua penderitaan kita sekarang ini tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan yang Tuhan sediakan akan datang. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, kita harus bersyukur untuk apa yang masih kita punya. Ya, saudara, jangan kita terus meratapi apa yang sudah hilang dari hidup kita, tapi kita harus mensyukuri apa yang kita masih miliki, saudara. Ya, kita harus bersyukur, saudara, untuk apa yang kita masih miliki, karena itu pun adalah anugerah dari Tuhan. Biasanya, saudara, orang itu baru mengejar, saudara, kalau sesuatu itu lari. Orang baru menghargai kalau sesuatu itu sudah tidak dimiliki. Bersyukurlah, saudara, untuk kesehatan saudara. Kita harus bersyukur kalau hari ini kita masih bisa bernafas dengan lega, saudara. Kita masih punya nafsu makan, saudara. Kita masih bisa berdiri, berjalan, saudara. Kita masih bisa ambil air sendiri. Kita masih bisa ikut ibadah ini, saudara. Bahkan kita masih bisa menyembah Tuhan. Kita masih bisa mengangkat tangan. Saudara, bersyukurlah, saudara, untuk orang-orang di sekitarmu. Buat pasanganmu, buat anak-anakmu, saudara, orang tua. Bersyukur untuk keluarga di dalam Tuhan. Bersyukurlah, saudara, kepada Tuhan. Bersorak-sorailah, hai si mandul, kata firman Tuhan. Sekalipun engkau mandul, engkau punya kandungan. Bersyukurlah untuk keluarga saudara, untuk teman-teman saudara. Sekalipun mungkin pekerjaan saudara sedang mandul, tapi kan masih ada makanan di meja Anda. Tapi Lis, saya sudah kehilangan pekerjaan. Anda masih punya kesehatan. Anda masih punya pengharapan. Anda masih bisa bekerja. Anda masih kuat untuk bekerja. Bukan hanya bersyukur karena kita adalah ahli waris kerajaan surga, saudara. Bukan hanya bersyukur untuk apa yang kita masih punya, saudara. Tapi yang ketiga, saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengingkar janjinya. Percayalah, saudara, bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Kalau sekarang belum kelihatan, percayalah, saudara, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Selama kita masih punya satu janji Tuhan saja, selama kita masih punya satu janji Tuhan saja, saudara, saudara masih punya harapan untuk keesokan hari. Amin. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yesaya 54 ayat 1b. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan.
Saudara, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang diinginkan hatimu. Amin, saudara. Mujizat tidak diberikan kepada orang yang mengeluh. Bangsa Israel gagal masuk ke tanah Kanaan, saudara, bukan karena dosa perzinahan, bukan karena dosa membunuh, tapi karena dosa mengeluh. Mujizat itu, saudara, diberikan kepada orang yang bersyukur kepadanya. Ayat kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Saudara, lapangkanlah tempat kemahmu berarti kita harus terus bertumbuh, baik dalam karakter, karunia maupun talenta, saudara. Kembangkan kapasitasmu, saudara. Terus bentangkan tenda. Bentangkan tenda berarti bagian kita adalah menjadi tenda bagi orang lain. Tenda berbicara soal perawatan dan perlindungan. Jadi saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Tuhan akan membawa banyak orang dalam pertobatan. Dan sebagai tenda, saudara, kita harus menjadi jawaban bagi hidup mereka. Ketika ada orang bingung, tunjukkan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada orang putus asa, saudara, bagikan kasih Tuhan kepada mereka. Ketika mereka membutuhkan jawaban, bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan unggulkan kemampuan dan pengalaman Anda ketika Anda menasehati dan memberi dukungan, saudara. Tetapi tunjukkan pada mereka bahwa Anda, sebagaimana Anda ada saat ini, itu semua semata-mata karena kemurahan dan kasih Tuhan. Amin, saudara. Kemudian pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Itu artinya, saudara, kita harus tertanam kuat di dalam firman Tuhan. Jangan sampai kita memberitakan firman Tuhan kemana-mana, tetapi kita sendiri yang ditolak Tuhan karena kita tidak tertanam di dalamnya, saudara. Yang ayat ketiga, saudara, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara, sekarang ini banyak negara yang sunyi senyap karena pandemi. Tapi tidak lama lagi engkau akan mendiami kota-kota yang sunyi. Itu akan ramai lagi. Dan puji Tuhan, saudara, sekarang di sini sudah mulai ramai. Saudara, tanah Kanaan itu tidak disiapkan. Tanah Kanaan dari dulu sudah ada. Tuhan mempersiapkan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun untuk mereka masuk ke dalam berkat yang telah tersedia. Bahkan untuk mengusir musuh-musuh dari sana. Tuhan mempersiapkan anak-anaknya, saudara, untuk mewarisi sebuah tahta. Jadi, saudara, jangan kejar-kejar berkat. Kalau saudara mau kejar, kejarlah hati Tuhan. Jangan kita hanya berdoa, Tuhan berkati aku, berkati aku. Tapi saudara, ayo kita tingkatkan doa kita. Tuhan, jadikan aku menjadi berkat. Karena siapa yang menjadi berkat, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara sekalian, kita sudah belajar bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pertama, saudara, dia menang atas keinginan daging. Yang kedua ialah, saudara, dia adalah orang yang mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, saudara, orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang hidup menjadi saksi Kristus. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, tanda orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, hidupnya menjadi saksi bagi semua orang. Saksi di mana? Yang pertama adalah di Yerusalem. Berarti berbicara soal keluarga. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, bagi keluarganya dia adalah teladan, saudara. Kepemimpinan, saudara, selalu berbicara soal keteladanan. Saksi paling penting di rumah sendiri. Kenapa, saudara? Yang pertama yang harus kita layani itu yang pertama-tama adalah pasangan dan anak-anak kita, orang tua kita. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak memelihara seisi rumahnya dan sanak saudaranya itu lebih murtad dari orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita harus jadi teladan, saudara. Jadi saksi di rumah kita sendiri dulu. Bapak-bapak, engkau punya peran penting dalam keluargamu. Peran seorang suami adalah sebagai imam, nabi, dan raja. Jadi bapak-bapak, engkau bertugas sebagai imam. Sebagai imam berarti seorang suami bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan rohani anggota keluarganya. Pimpin istri dan anak-anakmu berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan engkau juga berperan sebagai nabi, berarti engkau harus bergaul intim dengan Tuhan, sehingga engkau mengerti kehendak Tuhan dan mengajarkannya kepada keluarga Anda.
Dan engkau juga berperan sebagai raja, di mana engkau bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melindungi dan mengatur sebuah anggota keluarga. Sebagai istri, kita juga tidak boleh menghakimi suami. Jadilah inspirasi, jangan manipulasi. Kalaupun seandainya saudara pasanganmu belum bisa menjadi contoh, jadilah teladan, jadilah inspirasi, jadilah penolong buat dia tanpa banyak kata-kata saudara. Jadilah tiang doa buat keluargamu. Saya percaya saudara, kita bisa memenangkan suami kita. Amin saudara. Anak-anak juga nggak usah protes ke orang tua, jadi teladan saja. Kita harus jadi saksi di rumah sendiri dulu, baru kemudian saudara, Tuhan menyuruh kita untuk menjadi saksi di seluruh Yudea. Yudea berbicara kota saudara, dan kemudian di seluruh Samaria. Samaria itu berbicara bangsa-bangsa lain saudara, baru kemudian sampai ke ujung bumi, sampai kemana-mana. Jadi saudara, kita harus menjadi saksi Tuhan. Saudara, ada quote yang berkata begini, religion doesn't make anyone better, but what they do in life will attract people to know their beliefs. Artinya saudara, agama itu tidak membuat kita lebih benar atau lebih baik dari siapapun. Tapi bagaimana dia hidup, apa yang dia lakukan dengan hidupnya akan membuat orang tertarik dan bertanya, apa sih agamanya? Saudara, we need to know, saudara, that our actions speak louder. Ayo sama-sama katakan, my actions speak louder. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara, nama Yesus menjadi harum ketika kita bisa menjadi saksi dan mencerminkan perbuatan Yesus dalam hidup kita. Amin. Orang tidak akan tertarik dengan Yesus, masalahnya cuma satu. Kalau kita tidak bisa membuktikan kedahsyatan Yesus dalam hidup kita. Kita harus membuktikan Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Keharuman pengenalan akan Kristus sederhana. Hidupmu harus berubah. Hidupmu harus menjadi teladan. Yang mengerti katakan amin. Kita yang tadinya masih hidup menurut daging saudara, tapi oleh karena kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita berubah. Kita yang tadinya suka mengeluh, suka bersungut-sungut, sekarang kita menjadi orang yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, rumah tangga kita yang tadinya selalu bertengkar, suami kasar sama istri, istri posesif sama suami, anak tidak menghormati orang tua. Tapi ketika Yesus hadir di hidupmu, saudara, engkau memutuskan untuk saling mengampuni. Saudara, engkau minta Tuhan untuk memulihkan rumah tanggamu. Dan yang tadinya pertengkaran enggak habis-habisnya, saudara, enggak ada yang mau ngalah. Tapi karena engkau mengerti kebenaran bahwa tidak ada perceraian di dalam Tuhan, kau putuskan untuk setia dan memperbaharui komitmenmu. Engkau hidup akur dengan pasanganmu, engkau mengasihi pasanganmu. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, itu keharuman pengenalan akan Kristus. Amin saudara. Saudara, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya pasti akan menjadi saksi. Amin saudara. Bagaimana Tuhan mengurapi orang-orang yang dipimpin oleh Roh untuk menjadi saksi? Petrus saudara, ketika Yesus ditangkap saudara, dia lari, dia sembunyi, bahkan dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus yang kelihatannya pengecut, tetapi ketika dia diurapi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi saudara? Oh, dia bangkit saudara, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dia memberitakan firman Tuhan dengan berani tanpa rasa takut terhadap orang Farisi, terhadap ahli-ahli Taurat saudara, dan dia memberitakan firman Tuhan dengan berani. Petrus dipenuhi Roh Kudus saudara, dia menyembuhkan orang sakit saudara. Ketika pelayanan kita dipenuhi Roh Kudus menambahkan jumlah-jumlah orang yang diselamatkan. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi saksi, Tuhan memampukan kita, Tuhan terlibat dalam hidup kita, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hebat yang secara manusia kita nggak mampu. Amin saudara. Saya belajar saudara bahwa pertobatan adalah pekerjaan Roh Kudus saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan atau Juru Selamat kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 berkata saudara, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Hati kita terbuka dan kita bisa melihat apa yang benar. Saudara, ada sebuah kesaksian. Seorang mantan gangster dari Jepang namanya Tatsuya Shindo.
Dia adalah pemimpin geng Yakuza yang ditakuti, saudara. Dan dia melakukan banyak kejahatan. Shindo pernah ditangkap 7 kali dan dipenjara 3 kali. Yang terakhir, saudara, dia divonis penjara 10 tahun. Dan di penjara, saudara, dia berusaha untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan yang ada, antara lain membaca buku. Tapi lama-lama semua buku sudah habis dibaca. Dan kemudian ada satu orang yang memberikan dia Alkitab. Dan awalnya dia tidak mau membacanya. Tapi karena dia bosan, saudara, ya di penjara dan gak ada bacaan yang lain, saudara, lama-lama dia mulai membaca Alkitab itu lembar demi lembar. Dan suatu kali, saudara, dia menemukan, saudara, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ dia menyadari, saudara, bahwa dia adalah orang yang berdosa, tapi Allah begitu mengasihi dia. Seorang hamba Tuhan kemudian menjelaskan makna firman Tuhan itu kepadanya, dan dia bertobat, saudara. Saudara sekalian, setelah dia keluar dari penjara, dia pergi ke gereja, memberi diri dibaptis. Dan sekarang ini Tatsuya Shindo menjadi pendeta di Jepang. Orang Jepang asli itu jarang yang menjadi pendeta, saudara, karena mayoritas di sana kan Shinto, bukan Kristen. Tapi setelah dia melayani sekarang ini, saudara, Tatsuya sudah membaptis, saudara, lebih dari 100 orang Jepang asli. Dan kebanyakan, saudara, adalah anggota-anggota mafia, saudara. Karena dia bilang, oh bapak gue udah bertobat, oh gue juga harus bertobat. Saudara, bahkan gangster lawan dari Yakuza pun bertobat, saudara. Dibaptis langsung oleh hamba Tuhan ini. Dan mereka bilang, kalau aku tidak lihat hidupmu yang berubah, kalau kamu dulu ini suka nikam orang, tembak orang, narkoba, lakukan kejahatan, sekarang kamu dicaci maki, kamu disalahkan, kamu cuma diam. Dan kamu berkata kiranya Tuhan Yesus mengampuni kamu. Wow, saudara, mereka berkata kalau aku nggak melihat perubahan dalam hidupmu, tidak mungkin aku bisa bertobat. Saudara, 100 orang lebih bertobat. Ya, saudara, kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin bisa. Betul kan, saudara? Kalau Roh Kudus bekerja, hidup pasti berubah, saudara. Hidup kita pasti berubah. Sampah dosa dibersihkan. Kehidupan yang baru Tuhan berikan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saudara, saya berdoa Roh Kudus menjamah saudara dimanapun saudara berada saat ini. Hidup saudara diubahkan. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus, saudara, agar saudara bisa menang atas keinginan daging. Yang kedua, saudara, jadilah pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, saudara, kalau ada Roh Kudus dalam hati saudara, hidupmu pasti akan menjadi saksi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, Tuhan, pagi ini. Terima kasih, Tuhan. Kami minta Engkau berikan kami hati yang baru, roh yang taat, agar Roh Kudus dapat tinggal di dalam hati kami. Sebab kami percaya ketika Roh Allah berdaulat atas kami, hidup kami akan menang atas keinginan daging. Kami akan menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab kami percaya orang yang mengucap syukur akan melihat banyak mujizat. Bahkan ketika kami melewati badai kehidupan, Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sebab kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang menangis, Tuhan. Lihat mereka yang sedang berjuang dan membutuhkan kekuatan. Roh Kudus jamah satu persatu oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan. Yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan, Tuhan. Yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu Engkau bebaskan, rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda Tuhan perbaharui. Api dari Tuhan terus menyala-nyala dalam hidup kami. Selidiki hati kami hari demi hari, Tuhan. Ajar kami Roh Kudus agar kami senantiasa menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, agar kami tidak terjebak dengan intimidasi dan modus-modus iblis. Ajar kami agar kami memiliki hati seperti-Mu, hati yang penuh dengan kasih, hati yang mengampuni, dan hati yang tidak berkompromi dengan dosa. Materaikan firman ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Roh Kudus, kumandangkan firman ini sedalam-dalamnya. Jadikan firman ini menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, dan hidup kami akan merdeka bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu telah selesai bicara, Tuhan, tapi firman-Mu akan terus berkumandang. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita sama-sama katakan amin.